kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai lingkungan kerja dan konflik dalam perusahaan. Pengertian lingkungan kerja. Pertama, kita membahas tentang pengertian lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah keadaan di tempat kerja yang meliputi aspek fisik dan non-fisik. Lingkungan kerja yang baik dapat memberikan rasa nyaman, aman, tentram, dan membuat karyawan merasa betah dalam bekerja. Jadi, lingkungan kerja bukan hanya tentang ruangan atau fasilitas, tapi juga segala sesuatu di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi mereka dalam menjalankan tugas. Jika lingkungan kerja nyaman dan sesuai dengan kebutuhan, maka karyawan akan lebih nyaman dalam bekerja dan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Secara umum, faktor lingkungan kerja dibagi menjadi faktor fisik dan non-fisik. Untuk faktor fisik, contohnya adalah ruangan, kebersihan, keamanan, penerangan, tingkat kebisingan, dan peralatan kerja. Sedangkan faktor non-fisik meliputi keramahan, sikap saling menghargai, dan sikap antar karyawan. Kedua faktor ini sama-sama penting karena lingkungan yang nyaman secara fisik, tetapi hubungan antar karyawannya kurang baik juga dapat membuat karyawan tidak nyaman. Untuk ruangan kerja sebaiknya menggunakan warna yang lembut atau warna-warna dingin. Contohnya adalah warna putih yang dapat memberikan kesan ruangan lebih luas dan bersih. Ruangan yang nyaman juga dapat membantu karyawan yang membutuhkan ketelitian dalam bekerja. Selain ruangan, kebersihan juga sangat penting. Lingkungan kerja yang bersih dapat menimbulkan rasa senang dan nyaman. Ketika karyawan merasa nyaman dan senang, mereka akan lebih bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya adalah keamanan dan lingkungan non-fisik. Dari sisi keamanan, kondisi konstruksi gedung tempat bekerja harus diperhatikan. Gedung yang sudah tua dan tidak mendapatkan perbaikan dapat membahayakan karyawan. Selain keamanan fisik, lingkungan non-fisik juga sangat penting. Contohnya adalah keramahan antar karyawan dan sikap saling menghargai ketika terjadi perbedaan pendapat. Hubungan yang baik antar karyawan dapat membantu menciptakan suasana kerja yang positif dan mendukung peningkatan kinerja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konflik. Konflik adalah pertentangan atau perselisihan yang dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dapat dialami oleh siapa saja. Dalam organisasi, konflik dapat berupa perbedaan pendapat antar dua orang atau lebih. Konflik sebenarnya merupakan bagian dari proses sosial yang wajar dan tidak mungkin sepenuhnya dihindari. Beberapa penyebab konflik antara lain sumber daya yang terbatas, perbedaan tujuan, saling ketergantungan dalam pekerjaan, perbedaan nilai dan persepsi, serta masalah komunikasi. Pandangan tentang konflik. Yang pertama adalah pandangan tradisional. Dalam pandangan ini, konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak diinginkan dan berbahaya bagi organisasi. Konflik dianggap menunjukkan adanya sesuatu yang salah dalam organisasi. Untuk yang kedua adalah pandangan perilaku. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang sering terjadi dalam organisasi. Konflik juga memberikan manfaat, tetapi juga bisa merugikan. Namun, pada umumnya konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak negatif bagi organisasi. Selanjutnya adalah lokasi dan peringkat konflik. Konflik dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti konflik hierarki, konflik fungsional, konflik lini, dan staf, serta konflik formal dan informal. Sedangkan berdasarkan tingkatannya, konflik dapat dibagi menjadi tingkatan rendah, menengah, dan tinggi. Pada tingkatan tinggi, konflik masih berada pada tingkat rasional. Pada tingkat menengah, masing-masing pihak mulai berusaha memaksakan pendapat. Sedangkan pada konflik tingkat tinggi,
konflik dapat diarahkan menjadi diskusi formal yang lebih persuasif dan positif, yang artinya semakin baik konflik dikelola, maka konflik dapat diarahkan menjadi pembahasan yang lebih konstruktif. Berikutnya adalah metode dalam menangani konflik. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengurangi konflik, yaitu dengan mendinginkan atau meredakan konflik terlebih dahulu. Namun dengan cara ini belum menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Untuk yang kedua adalah menyelesaikan konflik, yang dapat dilakukan melalui dominasi dan penekanan, kompromi, atau penyelesaian integratif. Dominasi berarti salah satu pihak memaksakan kehendaknya. Kemudian kompromi berarti kedua belah pihak mencari jalan tengah. Sedangkan penyelesaian integratif adalah mencari solusi bersama yang dianggap paling baik bagi organisasi. Dari beberapa cara tersebut, penyelesaian integratif menjadi cara yang paling baik karena berusaha menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Ini adalah konflik antar karyawan dengan manajemen. Konflik jenis ini biasanya lebih sulit karena seringkali tidak disampaikan secara terbuka. Karyawan bisa memilih untuk diam meskipun sebenarnya mengalami pertentangan dengan manajemen. Jika konflik tersebut terus dipendam, maka masalah dapat menjadi semakin berat. Untuk menentukan konflik, perusahaan dapat menggunakan beberapa cara, seperti prosedur penyelesaian konflik, observasi langsung, kotak saran, politik pintu terbuka, konsultasi personalia, dan ombudsman. Prosedur penyelesaian perselisihan. Langkah pertama yang harus diambil adalah perundingan damai, yaitu pihak yang berselisih berusaha menyelesaikan masalah melalui pembicaraan. Jika perundingan gagal, dapat melibatkan pegawai kantor tenaga kerja. Selanjutnya terdapat P4D atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah. Kemudian dapat menggunakan Dewan Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian. Apabila diperlukan, penyelesaian juga dapat dilanjutkan melalui pengadilan negeri agar keputusan dapat dijalankan. Jadi penyelesaian perselisihan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Sebagai kesimpulannya, lingkungan kerja yang baik sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan semangat kerja karyawan. Konflik merupakan suatu yang wajar terjadi dalam organisasi dan tidak dapat sepenuhnya dihindari. Konflik dapat memberikan dampak yang menguntungkan maupun merugikan, tergantung bagaimana konflik tersebut dikelola. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasi sumber masalah dan melakukan penanganan secara sistematis. Penyelesaian konflik secara integratif dapat menjadi pilihan yang baik karena mengutamakan pemecahan masalah secara bersama-sama dan kepentingan organisasi. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.